Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kemudian i'lalul hamzati wa qawaidu, i'lal tentang hamzah dan kaidah-kaidahnya. Ya. Pertama pembahasan yang perlu untuk dibahas adalah al-i'lal. I'lal itu apa? Ilal itu huwa adalah takziru harfil illati bil hadfi awil qalbi awi taskini. Ya. Yang dimaksud dengan apa ilal, dia adalah perubahan huruf cacat dengan sebab atau dengan penghilangan, atau ya, perubahan huruf cacat karena penghilangan, ya, atau dikarenakan tentang qalb. Qalb itu nanti akan dibahas, itu perubahan, ya. Qalb itu mengganti huruf yang dibuang atau huruf ilat dengan huruf lain, namanya qalb. Qalb itu kan merubah maknanya, membalik gitu loh, mengganti huruf yang dibuang atau huruf ilat itu dengan huruf lain. Atau taskin, ya, perubahan huruf cacat terus taskin karena penempatan, ya, taskin. Ya. Dikatakan pula, ada yang mengatakan wakila al-i'lalu takziru harfil illati li takhfif. Ya. I'lal itu adalah perubahan huruf cacat dikarenakan untuk meringankan, maksudnya meringankan bacaan. Ya. Nanti perlu untuk dibedakan, ya, antara qalb dengan badal, ya. Kalau badal itu mengganti huruf pada tempat huruf yang diganti secara mutlak, sahih ataupun cacat, itu badal, dia lebih umum. Kalau qalb itu hanya berlaku pada huruf cacat. Ya, qalb itu perubahan tapi berlakunya pada huruf cacat. Tapi kalau badal itu huruf sahih dan cacat, itu bisa badal. Bahkan penggantiannya terkadang juga bisa berubah menjadi penempatan. Seperti contoh, ya, ya, wasfan menjadi sifatan. Wawunya kan diganti dengan tak. Ini huruf cacat diganti dengan huruf bukan cacat, gitu. Ya, dan di tempatnya balik, wawunya diganti tak marbutoh, itu letakkan di belakang. Ini sebenarnya aslinya dia qalb, dia masuk qalb gitu, tapi jadinya tak itu dia masuk pada apa? Masuk kayak seperti badal, ya. Walaupun kalau dimutlakan tuh bahasanya dalam bab tentang qalb gitu loh, qalb. Kemudian, ya, al-hamzatu minal hurufi shahihati. Hamzah itu termasuk dari huruf shahihati. Ya, ghairu annaha tusabbihu ahrufal illati. Hanya saja dia itu menyerupai huruf cacat. Secara asal dia huruf shahih. Ya, huruf shahih tetapi dia mirip dengan huruf cacat gitu loh. Ya, karena mirip, lidzalika takbalu al-i'lala misluha. Oleh karena itu dia bisa menerima i'lal yang mislaha, bukan misluha itu. Dia bisa menerima, ya, i'lal yang semisalnya. Nah, semisal huruf cacat. Fatangqalibu ilaiha fi ba'dil mawati. Ya. Dia menerima huruf ilal yang semisalnya fatangqalibu ilaiha, dan dia kemudian dia bisa ingkilab, ya, berbalik atau bisa masuk padanya pada sebagian penempatan, ya. Maksudnya bisa masuk di dalam apa perubahan huruf-huruf cacat gitu loh, ya, fi ba'dil mawati, pada
beberapa penempatan atau pada sebagian penempatan. Sebagian penempatannya minha misalnya. Yang pertama, idza istama'at hamzatani, kalau bertemu dua hamzah fi kalimatin, pada satu kata, wal ula mutaharrikatun wasaniyah sakinatun, yang pertama itu berharokat dan yang kedua itu sukun. Hamzah yang pertama harokat, hamzah yang kedua itu sukun. Wajaba qalbu tsaniyah harfa maddin yujanisu harokata maqoblaha, maka wajib untuk merubah yang kedua, yaitu hamzah yang kedua itu wajib untuk merubahnya menjadi huruf mad, arti huruf yang dipanjangkan, yang sejenis harokat dengan harokat sebelumnya. Maksudnya pada hamzah yang sebelumnya itu harokatnya apa gitu. Contoh misalnya amana menjadi amanah, jadi mat kan, itu kubilat alifan, ya, dirubah, ditaklib, ya, hamzahnya itu menjadi alif, kubilat takliban, ya. Contoh misalnya uminu, ya, uminu kubilat wawan, dirubah menjadi wawu. Kenapa? Karena di atas hamzah sebelumnya itu domah. Kemudian imanan menjadi imanan, kubilat yaan, dirubah dengan ya, sesuai dengan. Jadi hurufnya itu sifatnya nanti yang dirubah itu adalah jaufiyah gitu, sesuai dengan sakalnya gitu, atau harokatnya, ya, sesuai dengan harokatnya, ya. Makanya kalau kemudian nyari kamus itu kalau misalnya belum sampai iklal ketemu huruf cacat itu agak susah, ya, kalau ketemu dengan huruf cacat, ya, misalnya kayak imanan, mau dicari apa huruf yang jelas sebenarnya mudah nih, dari hamzah kemudian mim dan nun, kan gituan, ya, mim demikian pula ya nun. Tapi kalau misalnya sifatan mau nyari pakai apa? Sod, fa, tak gitu, tak marfutoh, enggak ada. Enggak ada. Tak yang maftuhah juga enggak ada, ya. Jadi sofatan. Itu nanti bisa bikin kamus baru gitu loh. Nah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu. Nah, seperti itu butuh seorang untuk dia tahu. Ya. Makanya seorang misalnya ketahuan mau belajar sudah hilal atau belum itu tatkala buka kamus. Kalau udah ketemu huruf cacat, mesti dia bukanya babnya keliru gitu. Terus dijamin keliru gitu. Keliru. Ya, walaupun mungkin kadang benar karena duga-duga gitu. Atau kebetulan buka kamusnya pas gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, idatstama'at wawani fi awali kalimatin wasaniyatu mutaharikatun kubilatil ula hamzatan. Misal awasilu asluhu wawasilu ala wasni fawailu jam'u wasilatin ala wasni fa'ilatin. Yang kedua, apabila dua wawu bertemu di awal kata, sementara yang kedua itu berharokat, maka dirubah yang pertama menjadi hamzah, ya. Ini yang kedua juga berharokat. Seperti contohnya awasilu aslu dari wawasilu. Karena kalau dikatakan wawasilu itu bisa jadi wawunya itu bisa ketipu apa? Ketipu ya, wawu atof kan. Wawasilun gitu. Wawasilun itu berarti fa'il dari alwasil gitu. Atau bisa nih wawasolah gitu. Artinya menghubungi jadi muwasolah gitu loh. Nah, di situ berbagai kemungkinan gitu loh. Ya, tapi kalau menjadi awasilu enggak gitu loh. Ya. Wasilu. Ya, aslinya dari wasilu, di atas wayan fawailu. Ya. Jamak dari wasilatin. Ya.
Dibaca di sini wasilatin menurut beberapa kaidah. Tapi kalau kemudian dibaca jamak dari wasilatun, nanti lafat wasilatun gitu loh. Ya, itu enggak apa-apa. Tapi lebih bagus jamak apa? Dia jam'u wasilatin. Di atas wayan fa'ilah. Ya, wayan fa'ilatin. Ini sigah muntal jumu ya. Sigah muntal jumu. Kemudian yang ketiga, idatstama'at. Tadi sudah ketiga itu ya? Sudah ketiga atau belum? Ya, idatstama'at wawani fi awali kalimatin wasaniyatu asliyatun sakinatun kubilatil ula hamzatan. Misal ula asluhu wula ala wasni fu'la muannatsu awwalu ala wasni af'alu ism tafdil gitu loh. Yang ketiga, apabila dua wawu itu bertemu pada satu kata kalimat ya. Sementara yang keduanya itu asli dan bersukun atau bersukunnya disukun sama itu bersukun. Maka dirubah yang pertama itu menjadi hamzah. Contohnya misalnya ula, itu aslinya dari wula, ya. Di atas wayan fu'la, fu'la. Mu'anas dari awalu, di atas wayan af'alu, isim tafdil. Ya, kita tahu dari apa? Af'alu itu kan bentuk mu'anasnya fu'la. Mu'anas fu'la di situ itu alif maksurahnya taknis, alif maksurah taknis. Dan bukan alif maksurah huruf asli gitu loh. Alif maksurahnya taknis. Karena alif maksurah itu ada dua. Yang pertama itu alif maksurah adalah memang huruf asli. Huruf asli seperti apa ya? Mata gitu kan gitu. Atau contoh yang lain misalnya apa ya? Hah? Fatan, ridon, itu huruf asli gitu loh. Walaupun itu sebenarnya ada pembahasan ya, ada pembahasan masalah itu huruf saja. Ya. Tetapi kalau yang sini ini dia adalah memang dari taknis gitu loh, ya taknis, yaitu alif taknis al maksuro, ya. Makanya dikatakan di situ fu'la. Ya, kalau fu'la kan dari fa, ain, lamnya asli. Kemudian alif maksuronya ini dia adalah taknis, ya taknis. Dari awal di atas wayan af'alu isim tafdil. Kemudian yang keempat ismul fa'il min ya ja'a ja'in, ya min ja'a ja'in asluhu ja'iyun. Ja'a dan ja'in itu fa'il ya itu. Aslinya itu dia asluhu ja'iyun, ja'iyun ala wasni fa'ilun. Kubilatil hamzatu saniyatu ya'an. Ya, dirubah hamzah yang kedua itu menjadi ya, fasoro ja'i. Suma'u illa mislu min. Ya, kemudian ditaklil yang semisal dari min bukan ro'in. Yang aslinya dari romiyun. Fasoro kemudian ja'in. Sehingga di situ ada huruf yang dihilangkan, yaitu apa? Huruf apa? Ya. Ya. Sehingga tanwin di situ itu namanya adalah tanwin iwat. Iwat dari huruf apa? Huruf ya. Huruf ya. Dan itu marfu. Jain itu marfu gitu loh. Ya, kecuali kalau ada min jain gitu. Itu benar-benar majrur gitu loh. Nah, majrurnya gimana? Min jain itu dari jain gitu. Jain. Kalau kemudian marfu'nya itu jain itu jaiyun gitu. Ya. Cuma itu dipikir saja, enggak usah kemudian dijelaskan gitu. Karena fintihan gitu loh. Ya, fintihan. Karena sudah dimaklumi. Ya. Kemudian pembahasan yang selesai adalah tasriful usuli ro'a. Pentasrifan ya yang dasar dari ro'a. Ro'a ya ro, ro'yan,
ru'yan, ru'yatan. Ra'in, mar'iyun. Kemudian la taro, ya, la taro. Kemudian mar'an, mir'an, ru'ya, yuro. Nah ini tidak perlu dibahas satu-satu ya. Dia siaknya siak apa tidak perlu dibahas ya. Karena itu mudah gitu loh ya. Mudah. Karena sudah berlalu pada bab apa istilahnya si Al-Kahfi 1, demikian pula Al-Kahfi yang kedua. Hanya saja yang mungkin untuk perlu diterangkan itu adalah tentang mar'iyun. Mar'iyun itu sebenarnya dari mar'uyun. Dari mar'uyun gitu loh. Mar'uyun. Ya. Tapi kemudian nanti masih mar'iyun. Nah, nanti ada pembahasannya. Ya, pemberlakuan apa iklalnya gimana nanti akan dibahas tersendiri. Tasrifuhu al-far'i. Pentasrifan yang sifatnya percabangan. Ro'a, ro'aya, ya. Ro'a, kemudian ro'aya, kemudian ro'au. Ro'au. Di situ kok tidak kemudian pertama ro'aya, enggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Ya, maka kemudian dia dibaca ala jaufiyah seperti ro'a gitu. Ro'a. Ro'a di situ berarti menjadi alif. Alifnya menjadi alif apa? Dia alif huruf cacat gitu. Jangan ini dikatakan alif maksuro ya. Karena ini fi'il. Ya. Fi'il tuh tidak ada alif maksuro gitu. Fi'il alif maksuro. Jadi isim bisa gitu. Ini fi'il gitu. Kalau fi'il itu namanya huruf cacat nanti. Hurufnya yang dibilang huruf cacat ya. Ya, ro'a. Kemudian ro'aya. Nah, muncul karena apa? Karena butuh untuk imat bagi alif tasniyah lil fa'il gitu loh. Alif lil fa'il. Maka kemudian dimunculkan huruf ya-nya menjadi ro'aya gitu loh ya. Hah? Ya untuk sandaran fa'ilnya gimana? Kalian ro'a gitu susah juga gimana ro'a, misalnya ro'a, jadi kena yang seperti pertama gitu kan gitu. Ya, padahal di sini kan di sini kan butuh sandaran fa'il gitu. Fa'il tasniyah alif gitu. Ya, sehingga di situ juga sehingga ada kesesuaian huruf supaya alif itu bisa diletakkan, ya ya-nya mesti disakal. Dan sakal yang cocok dengan alif apa? Fathah. Ini ro'aya gitu. Ya. Kemudian ro'au. Ro'au ini asalnya dari apa? Ya, dari ro'ayu. Ro'ayu gitu loh. Ro'ayu gitu, ini dari ro'au. Ro'au. Kemudian ro'ata, ro'aina. Ro'aita, ro'aituma, ro'aitum. Ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna. Ro'aitu, ro'aina. Ini mudah itu. Kemudian yang mudhari' al-ma'lum ya. Yaro, yaroyani, yarouna. Taro, taroyani, taroina. Taro, taroyani, tarouna. Kemudian ya selanjutnya itu taroina, taroyani, taroina. Nah, ini harus hati-hati ini. Ya, taroina di situ. Ya, taroina. Itu ingat taroina di yang pertama, taroina sebelum dari taroyani, itu nun alamatul i'rab. Taroina ini. Dan ya-nya itu ya mu'annas mukhatabah. Ya, ya mu'annas mukhatabah. Huruf aslinya apa? Huruf aslinya kemana? Itu dihilangkan. Tapi yukodar maujud gitu loh, jadi takdir gitu. Takdir kan ada tuh pen, tapi dia dihilangkan gitu loh. Ya, sebenarnya taroyani muncul lagi kan. Lah kalau taronya nun di situ nun niswah, nun di situ nun niswah. Sementara ya-nya itu huruf asli dan bukan ya mu'annas mukhatabah. Ingat ya, ya ya-nya huruf asli. Yang berubah dari alif menjadi ya karena mabni sukun gitu. Karena mabni sukun gitu loh kan ya. Ya.
sama ya, taroina, tapi bisa artinya beda. Taroina maknanya adalah kamu seorang wanita sedang atau akan melihat, atau apa? Mereka sedang atau mereka para wanita sedang atau akan melihat. Ya, kok iya, kalian bukan mereka, kalian para wanita sedang atau akan melihat. Jadi sama-sama gitu loh. Maka kalian mesti tahu ini asalnya dari mana dulu gitu loh. Ya, tahu asalnya dari mana. Ya. Nah ini kalian misalnya untuk mancing pas pelajaran coba taroina artinya apa? Nah, ini contoh gitu loh. Taroina artinya apa? Pelajaran sorof baru jilid 2 gitu. Nah itu taroina. Jadi dia untuk mancing supaya dia belajar lanjutan ke jilid ketiga gitu loh. Ya seperti itu. Kemudian naro itu cukup mudah gitu loh. Kemudian tasriful masdar itu ru'yan, kemudian ru'ya ini, kemudian ru'yatin. Itu juga sudah berlalu, tidak perlu untuk dibahas gitu. Tasrif ismil fa'il. Ra'in, ra'iyat, ra'iyani, ra'una. Ra'una. Ra'iyatun, kemudian ra'iyatani, ra'iyatun. Tasrifan tasriful ismil maf'ul ya, tasriful ismil maf'ul. Mar'iyun, mar'iyani, mar'iyuna. Mar'iyatun, mar'iyatani, kemudian mar'iyatun. Tasrifu fi'lil amr, roya, rau. Di situ bener rau enggak? Ru. Oh, ru ya. Setahu saya itu rau itu. Rau. Ini keliru berarti. Saya meyakini rau sebenarnya. Kok ru? Ru dari jam mana ya? Nanti dulu. Ru. Kan dari lataro, row. Iya, row itu harusnya. Bukan ru. Row gitu. Lihatlah. Karena aslinya dari yaro. Bukan roknya itu bukan asalnya dari domah atau fathah. Kalau asalnya dari domah atau bukan asalnya dari domah atau kasroh, ya kan dari apa istilahnya pentasrifannya awal tadi yaitu ro'a itu dari yar'a, apa di atas wayan yaf'al kan, yaf'al berarti bener row bukan ru, bener adalah row. Kemudian ri, kemudian roya, ini roina. Nah bener ini roina ya. Bener tau roina, berarti itu row bukan ru ya. Ini ada kesalahan cetak. Kemudian fi'lun nahyi, fi'l nahyi la taroya la taro kan lataru gitu, jelas itu ada kesalahan itu. Latari, lataroya, latorina. Isim zaman, ya demikian memakan itu adalah mar'an, mar'ayani, mar'ayatun. Nanti iklalnya dibahas setelahnya nanti. Kemudian mar'an isim makan, mar'an, mar'ayani, mar'ayatun. Kemudian isim alatnya mir'an, kemudian mir'ayani, mir'atun. Ya, mir'atun itu apa? Cermin ya. Alat untuk melihat. Namanya cermin gitu, bukan keker. Nah, kalau alat melihat bisa keker juga bisa gitu, atau teropong. Tapi maksudnya cermin gitu. Secara asal makna itu alat untuk melihat, jadi teropong bisa secara bahasa gitu. Tapi kemudian dibahasakan untuk makna khusus. Mir'ah itu adalah apa? Mir'ah itu adalah untuk makna cermin. Ya kadang ada penyempitan seperti itu, hal yang biasa gitu. Ya. Mirip klitih itu sebenarnya cuma pergi di waktu klitih gitu deh. Tapi lama-lama kemudian punya makna khusus gitu loh. Maksudnya klitih itu kemudian bacoi orang tanpa ada kepentingan ataupun maksud. Yang penting bisa bacok gitu. Nah klitih itu. Ya. Sebenarnya termasuk dari jenis makna apa? Koti utorik gitu. Ya, koti utorik tapi juga enggak ada yang dirampas gitu. Gak susah juga itu. Itu orang kurang kerjaan gitu. Ya. Ya biasa orang kurang kerjaan ya
tenaganya sisa, nggak digunakan untuk taat, ya jadinya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya sampai mana tadi? Sekarang al-madi majhul ya. Isim malat sudah. Kemudian madi al-majhul. Ru'ya, ru'u. Ya. Itu aslinya itu ru'u itu dari ru'iyu ya. Ya, menjadi ru'u nanti ya. Nanti ada pembahasannya gitu. Ru'iyat, ru'iyata, ru'ina. Ya. Ru'ita, ru'ituma, ru'itum, ru'iti, ru'ituma, ru'itunna, ru'itu, ru'ina. Ya. Kemudian yang mudhari' majhul. Yura, yurayani, yurauna. Ya. Tura, turayani, yuraina. Kemudian tura, turayani, turauna. Ya. Kemudian turaina, turayani, turaina. Nah, ini lagi gitu loh. Ya. Nun af'alul khamsah. Ya, ya muannas mukhatabah. Yang kedua turaina, nun itu niswah lil fa'il. Ya huruf asli. Ya. Ya. Insya Allah cukup, besok kita lanjutkan tentang apa pemberlakuan dari ilalnya, ijra'ul ilal dari ra ini ya. Wallahu ta'ala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.